yaitu PT GAG. PT GAG ini, GAG Nikel ini yang punya adalah Antam BUMN. Sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu adalah PT GAG Nikel yang punya Antam. Iupnya kapan? Iup produksinya itu 2017. Iup produksinya 2017 dan beroperasi mulai 2018. Wow, ini pertanda apa ya? Kalau kita lihat dari sini, Bahlil Lahadalia itu seolah-olah melempar bola panas ya terkait viralnya yaitu tambang nikel di Raja Ampat. Dan bahkan pada saat itu ramai sekali dan bahkan trending topik di Twitter dan akhirnya direspon oleh Kementerian Lingkungan Hidup, oleh Kementerian ESDM dan bahkan juga anggota DPR dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut ya setidaknya bisa mengusik lah pariwisata di Raja Ampat. Bayangkan Raja Ampat itu pariwisata yang sangat terkenal di dunia. Tetapi tiba-tiba rusak oleh tambang nikel ini. Ya walaupun Bahlil pada saat lalu menyebutkan penambangan nikel itu sangat jauh sekali dengan pusat wisata Raja Ampat. Ya, menurut Bahlil jaraknya sekitar 30 sampai 40 km. Menurut saya sangat lucu sekali. 30-40 km itu sangat dekat sekali kalau menurut saya ya, apalagi juga ada aktivitas tambang. Dan kemungkinan bisa saja gara-gara aktivitas tambang tersebut bisa mencemari setidaknya di tempat wisata Raja Ampat tersebut. Nah ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari sini, Bahlil bahkan juga bongkar-bongkaran ya terkait izin dari PT GAX. Penambangan nikel ini sudah terbit pada 2017 dan sudah beroperasi itu tahun 2018. Bahkan Bahlil mengaku itu masih belum menjadi menteri. Ternyata penambangan di sekitar Raja Ampat itu sudah mulai 2018, artinya di zaman Pak Jokowi. Menurut saya Bahlil ini sudah melempar bola panas ke Pak Jokowi ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Bela diri sebut izin tambang di Raja Ampat terbit sebelum dirinya jadi menteri. Bahlil salahkan Jokowi. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada kalimat itu penerbitan izin tambang itu sebelum di eranya. Nah, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab ya kalau memang akan merusak setidaknya terkait penambangan nikel ini? Ya memang sih hilirisasi, semuanya itu bertameng terkait hilirisasi dan semuanya seolah-olah dilegalkan. Menurut saya juga sangat keliru sekali. Seharusnya memang harus dilihat betul, ini tempat apa, ini bisa mencemari lingkungan atau tidak, ini tempat wisata yang mendunia, tetapi tiba-tiba ada penambangan nikel yang sudah dimulai 2018 kan ini sangat mengejutkan bagaimana kerusakan alam yang terjadi ya mulai tahun 2018 bayangkan sampai 2025 artinya sudah 7 tahun penambangan nikel beroperasi di wilayah Raja Ampat. Ini kan sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Raja Ampat terancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Jokowi. Saya juga penasaran sih, kira-kira pada saat kementerian yang apa kira-kira ya? Apakah Sudirman Said ya? Aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat menuai polemik. Padahal kalau dirunut ke belakang, izin operasi produksi PT GAX telah terbit pada tahun 2017. Dalam catatan bisnis saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ignatius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Sekedar informasi, Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Mereka mengkritik hilirisasi industri nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata di Raja Ampat tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, Ignatius Jonan di Kementerian ESDM itu hanya sebentar saja. Yang paling lama itu Ignatius Jonan di Kementerian Perhubungan kalau tidak salah ya. Pada saat lalu di Kementerian Perhubungan terus digeser di posisi di Kementerian SDM. Tetapi itu hanya sebentar saja kalau tidak salah. Nah, apakah ini juga Ignatius Jonan yang harus bertanggung jawab kira-kira yang memberikan izin? Ya, kita juga tidak tahu ya. Salah satu perusahaan yang diketahui telah menduduki lokasi kekayaan laut tersebut adalah PT GAX Nikel di Pulau Gak.
Dalam hal ini, aktivitas atau izin usaha pertambangan IUP milik PT Gax Nickel telah dicabut per Kamis 5 Juni. Pencabutan itu dilakukan seiring dengan rencana investigasi pemerintah di lapangan. Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi, kata Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantornya pada 5 Juni yang lalu. Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia yang dikutip pada 5 Juni, PT Gax Nickel memiliki luas pertambangan sebesar 13.000 hektar ya. Perusahaan itu memiliki izin tambang yang terregister dalam seperti itu yang mulai berlaku pada 30 November 2017 sampai dengan 30 November 2047. Wow, artinya bisa, ya Anda tahu sendirilah. Artinya penerbitan IUP PT Gax Nickel itu terjadi saat Ignatius Jonan menjadi Menteri SDM. Wow, apakah demikian ya Ignatius Jonan ya? Ini sangat bos sekali. Seharusnya Bahlil Lahadalia juga selaku Kementerian SDM yang sekarang seharusnya tahulah apa yang terjadi setidaknya di wilayah Raja Ampat ini ya. Apalagi ada aktivitas penambangan yang bisa merusak ekosistem, merusak keindahan alam, seharusnya di stop lah, seharusnya. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Bahlil bela diri sebut izin tambang di Raja Ampat terbit sebelum dirinya jadi menteri. Di sini dari Jikjai, kau Bahlil Lahadalia dan Mulyono sama saja daya rusaknya tinggi. Berlindung dari kebijakan terbit sebelum menjabat. Sama aja kasusnya seperti pagar laut dan caranya sama ya. Kejar terus sehingga terbuka siapa yang beri izin. Dasmu, emang izinnya keluar waktu Jokowi jadi presiden. Kalau dilanjutin tandanya lu ikut serta. Dia kepala BKPM. Coba colek Pak Sudirman Said, LBP Ignatius Jonan, dan A. Tasrif, beliau Menteri SDM di era sebelum dua-duanya Bahlil. Adakah blueprint kebijakan pembukaan proyek tambang nikel di Raja Ampat? Bayangkan ya, itu bahkan terkait pertambangan nikel, setidaknya PT Gax itu menguasai 13.000 hektar. Bayangkan 13.000 hektar men. Dan bahkan pada saat lalu juga pemuda Papua juga protes ya terkait tambang nikel ya. Selamatkan Raja Ampat. Bahkan pada saat lalu juga rame dan saat ini juga rame, Save Raja Ampat. Aksi damai digelar oleh aktivis Greenpeace Indonesia bersama 4 pemuda asal Raja Ampat Papua sebagai bentuk protes terhadap dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Aksi tersebut berlangsung saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz tengah berpidato dalam acara Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta. Dalam momen tersebut mereka menerbangkan banner bertuliskan What the True Case of You Nickel dan membentangkan spanduk dengan pesan Nickel minus Destroy Life serta Save Raja Ampat from Nickel Mining. Tidak hanya di ruang konferensi, aktivis juga menyuarakan pesan serupa di area pameran luar ruangan. Spanduk-spanduk yang mengkritisi industri nikel ditempatkan di antara stand dan para pengunjung, menegaskan bahwa pesan operasi tambang nikel membawa dampak buruk bagi masyarakat dan juga lingkungan. Ya semoga sajalah. Kalau saya sih berharap ya seperti pesan Ibu Susi Pujiastuti pada saat lalu, kalau bisa itu jangan di stop sementara, melainkan di stop selama-lamanya. Apalagi kalau diteruskan misalkan izin tambangnya mulai tahun 2017 hingga tahun 2047. Wah pasti juga daya rusaknya pasti akan tinggi ya terkait penambangan nikel ini di Raja Ampat. Tentu selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.